Hidup ini adalah anugerah. Tak ada lagi waktu untuk bermegah. Kita dipilih sebagai penyembah, hati yang berserah sebagai hamba Allah. Hidup ini adalah kasih karunia, kembali kepada panggilan semula, menjadi jawaban bagi jiwa-jiwa, bagi yang tersesat. Shalom, bertemu kita lagi dalam ibadah online kita pada minggu ini. Sedar tidak sedar kita sudah masuk bulan Agustus. Kita bersyukur karena kita masih diberi peluang untuk beribadah walaupun secara online. Dan dalam keadaan yang tidak menentu di luar sana, kita bersyukur kita masih lagi boleh mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang berada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk 1 jam lebih ke depan ini untuk mengisi hidup kita dengan makanan rohani. Mari untuk memulakan ibadah kita tunduk kepala, saya akan pimpin kita dalam doa pemulaan. Haleluya Bapa, kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan yang tidak menentu. Di luar sana Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami mau menyerahkan ibadah online kami secara maya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mendahului segala sesuatu yang kami sudah rencanakan dan coba lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah ini dari awal sehingga akhir. Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan untuk melakukan ini, bukan untuk mencari kemuliaan kami sebagai manusia, tetapi kami mau melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami memulakan ibadah kami dengan ucapan syukur. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, seterusnya kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian kita. Baik, mari semua jemaat kita mengangkat ini. Ku terpaku. Rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah
hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Baiklah, sebelum kita masuk dalam doa pengampunan, mari kita angkat sebuah lagu pujian. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Mari kita angkat penyembahan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Baiklah, untuk doa pengampunan dipersilakan pendeta untuk memimpin kita dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini karena kami diberi kesempatan untuk menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan, bahkan bersama dengan saudara seiman kami di dalam talian. Kami bersyukur buat ibadah kami ini dapat menguatkan kami kembali dalam kami melewati seminggu yang ke depan ini. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami masuk di dalam doa pengampunan kami. Kiranya Tuhan, dosa-dosa kami, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Mungkin kami sudah melakukan kejahatan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampunilah kami, agar kami layak untuk datang menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami sama-sama dikuatkan, diingatkan kembali untuk menjadi umat-umat Tuhan seperti mana yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Berkatilah kami melalui pujian maupun firman Tuhan yang menguatkan kami bersama untuk kami menempuh hari-hari kami dengan penuh cabaran ini. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ini doa pengampunan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk dalam ruangan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Matius ayat 7, pasal 7, ayat 1 hingga 12. Saya ulang, pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 hingga 12. Oke. Tajuk di situ berkaitan dengan hal menghakimi. Ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Baiklah, seterusnya kita masuk dalam pengakuan iman rasuli.
Mari kita sama-sama melafazkan iman rasuli kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagi pujian dan saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita angkat penyembahan ini, berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baiklah, untuk ruangan khotbah saya persilakan pendeta kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat kembali merenungkan kebenaran Tuhan. Berkati saat kami mendengarkannya,
Kami percaya kuasa daripada Roh Kudus Tuhan menolong kami. Kami percaya daripada Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk dapat mengerti kebenaran Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup di dalam kami, dan biarlah kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-harian. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang berada di talian yang dapat mengikuti pada hari ini. Mari kita melihat kembali firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini untuk kita pelajari dan juga renungkan. Saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Ini adalah khotbah Yesus di bukit, di mana teks ini bercakap hal menghakimi dan juga bercakap hal yang kudus dan berharga, dan juga bercakap hal pengabulan doa, dan juga bercakap tentang jalan yang benar. Pada pagi hari ini saya mengambil tema daripada keseluruhan teks ini, yaitu ayat 1 hingga ayat yang ke-12, sikap hidup orang Kristen. Nah, menarik untuk kita perhatikan bahwa khotbah di bukit ini merupakan rangkaian khotbah yang sangat terstruktur. Kalau kita lihat di pasal yang ke-5 dan juga pasal yang ke-6, di situ Yesus berbicara mengenai diri pribadi dan juga jati diri orang Kristen. Ya, kita dapat lihat di pasal yang ke-5 dan juga pasal yang ke-6. Kita boleh baca nanti masa sendiri, kita boleh bacalah pasal 5, pasal yang ke-6, dan pasal yang ke-7, dan yang seterusnya lah dalam Injil Matius ini. Nah, kita dapat melihat bagaimana orang Kristen itu harus memiliki watak seperti Kristus. Ya, Yesus menetapkan satu standar karakter yang tinggi bagi pengikut-pengikutnya. Apa standar yang Yesus sudah berikan kepada pengikut-pengikutnya? Kalau kita lihat di sana kan, pengikut-pengikutnya itu harus menjadi garam dunia dan terang dunia, harus mengikuti ataupun memegang hukum Taurat itu, harus pada pasal yang ke-6 itu menyentuh soal hal memberi sedekah. Selain daripada itu hal berdoa, menjadi murid Yesus harus berdoa, dan juga hal berpuasa. Murid-murid Yesus itu harus belajar, harus berpuasa, dan yang lain lagi hal mengumpulkan harta. Jadi kalau kita baca itu, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, dia bilang, di bumi ngengat dan karat merosakkan dan pencuri membongkar segala serta mencurinya. Nah, selain daripada hal itu, murid Yesus itu juga ataupun pengikut Yesus itu, di mana Yesus mengajar supaya tidak khawatir. Dia menyentuh hal kekhawatiran. Dan sampailah pagi hari ini saya bawa hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, dan juga jalan yang benar. Ini adalah standar yang tinggi bagi pengikut-pengikut Yesus. Nah, orang Kristen harus memiliki karakter yang lebih unggul dari dunia, sehingga terlihat perbedaan antara pengikut Kristus dan yang bukan. Nah, kemudian di pasal yang ke-7 ini Yesus bercakap atau Yesus berbicara tentang hubungan orang Kristen dengan orang lain dan juga Bapa Surgawi. Jika kita memiliki karakter Kristus, maka kita harus mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Nah, dalam teks pembacaan ini ada 3 sikap yang perlu dilakukan seorang pengikut Kristus. Nah, mari kita lihat ayat 1 hingga yang ke-5 ya. Ini poin pertama saya, ayat 1 hingga yang ke-5 dan juga ayat yang ke-12. Poin 1 saya bahagikan kepada 2, 1E dan juga 1B. Di sana saya akan beri penjelasan, tapi sebelum itu saya akan baca teks. Ayat 1 hingga 5 dan 12 itu bercakap tentang sikap terhadap saudara seiman. Ayat 1 ya, saya baca. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini sikap terhadap saudara seiman, ayat 1 hingga ayat yang kelima itu adalah poin pertama saya. 1E, jangan menghakimi. Yesus secara khusus mengangkat hal ini karena sikap ini seringkali kita lakukan dan seringkali pula kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukannya. Nah, seringkali kita lebih melihat kesalahan atau kekurangan saudara kita yang cuma sedikit, namun tidak menyadari kesalahan dan kekurangan kita yang banyak. Nah, pelarangan Yesus untuk menghakimi tidak berarti menutup mata terhadap kesalahan dan juga kekurangan saudara-saudara kita. Yesus tidak bermaksud menghilangkan sikap kritis kita untuk menyatakan kesalahan orang lain. Nah, pelarangan ini jangan membuat kita menjadi takut untuk menyatakan kesalahan atau memberikan kritikan kepada orang lain jika memang itu perlu untuk dilakukan. Nah, sebaliknya di sini arti menghakimi yang Yesus maksudkan adalah berusaha mencari kesalahan orang lain untuk menjatuhkannya, ya. Dan yang lain lagi yang dimaksudkan oleh Yesus ini, hal menghakimi adalah memberikan label atau julukan kepada seseorang padahal orang itu tidak melakukan seperti itu. Mungkin memang orang itu pernah melakukan kesalahan, mungkin itu tanpa dia sadar, dan itu bukan satu perkara yang kebiasaan yang dia buat. Jadi ketika kita lihat dia melakukan kesalahan itu hanya sekali, lalu kita beri label kepada dia, itu adalah hal menghakimi. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus, menghakimi. Nah, selain daripada itu, menghakimi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah menyalahkan atau menuduh seseorang sebelum tahu persoalan yang sebenarnya, lalu memberi hukuman terhadap orang itu. Nah, ini menghakimi. Lalu yang terakhir, menganggap diri selalu benar, sedangkan orang itu selalu salah. Nah, ini menghakimi. Sikap-sikap seperti itu yang dikatakan oleh Yesus sebagai sikap menghakimi. Ya. Nah, yang kedua, 1b ayat 12 dikatakan di sana, ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Ini sangat penting kita perhatikan, ya. Pada ayat 1 hingga yang kelima, Yesus melarang kita untuk menghakimi dengan mencari kesalahan, dengan menuduh, memberi label pada orang lain karena kita tidak lebih baik daripada orang lain. Nah, kita masih manusia yang masih boleh bersalah. Sebab itu Yesus menasihatkan supaya kita menghargai perasaan ataupun menjaga perasaan orang lain ataupun sesama kita. Kita tidak mau diperlakukan dengan tidak baik. Tapi kita memperlakukan orang tidak baik, maka yang kita dapat juga tidak baik. Jadi kalau kita mau diperlakukan dengan baik, kita harus perlakukan orang lain itu dengan baik. Maka orang akan bersikap baik kepada kita. Jadi kita tentu mau diperlakukan dengan baik, maka kita harus lebih dahulu bersikap baik dan memperlakukan orang lain dengan baik. Jika kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Ya, jika kita mau orang tersenyum kepada kita harus tersenyum terlebih dahulu dengan orang lain. Jika kita tidak mau dibenci, jangan kita benci orang lain. Maka kita akan dapat diperlakukan seperti mana yang kita mau. Tidak ada orang mau dibenci, kan? Jadi oleh itu jangan kita membenci. Nah, ini yang Yesus katakan hal menghakimi. Kalau mau diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah orang lain juga dengan baik. Maka orang akan baik-baik saja denganmu. Nah, Yesus mengatakan bahwa ayat ini merupakan inti daripada hukum Taurat. Ini hukum Taurat. Yesus katakan dalam ayat yang ke-12 itu sangat jelas. Dia bilang,
Segala sesuatu, saya ulangi ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat, Yesus katakan bahwa ayat ini merupakan inti daripada hukum Taurat. Jika kita sudah melakukan dan mempraktikkan, maka kita sudah melakukan hukum Taurat itu. Jadi marilah kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita mau diperlakukan. Ya, ini sikap kita terhadap saudara seiman. Yang kedua, sikap terhadap anjing dan juga babi. Dia bilang di situ kan. Ayat yang ke-6, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injakkannya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, sepintas mendengar ucapan ini, kita boleh saja terkejut. Kita bilang, karena kita terkesan bahasanya sangat kasar. Ini Yesus punya bahasa ini. Ya, kita terkesan karena terlalu kasar. Dia bilang di sini ayat yang ke-6, saya ulangi ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injakkannya kepada kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, sebelum Yesus menganjurkan kita untuk bersikap baik terhadap orang lain, Yesus ada alasan kenapa dia cakap ataupun mengatakan hal demikian. Ayat yang ke-6 ini ya. Dia cakap anjing, dia cakap babi. Nah, salah satu alasan Yesus adalah karena pribadi yang jujur, dan karena Yesus ini bukan pribadi yang bohong, Pak. Yesus adalah pribadi yang jujur, dan juga dia adalah pribadi yang tidak kompromi. Sebab itu dia sangat tegas dengan perkataan-perkataannya, karena bukan satu penghinaan, tetapi dia sangat tegas dengan kata-katanya. Dan dia juga adalah orang yang sangat jujur dan tidak kompromi terhadap dosa. Jika Yesus mengatakan iya, iya. Kalau Yesus katakan tidak, tidak. Nah, Yesus bersikap baik terhadap orang lain dalam hal ataupun dalam case-case tertentu yang bersifat prinsip dalam hubungannya dengan kebenaran. Yesus bersikap tegas terhadap hal-hal kebenaran. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Nah, di beberapa bagian Injil terdapat perkataan Yesus yang keras. Bukan saja dalam teks ini, yang ayat yang ke-6 ini ya, tapi ada beberapa teks yang lain dengan keras dia katakan ataupun dia menggelarkan orang itu dengan berani dengan menggunakan kata selain daripada anjing ataupun babi, dia gunakan serigala yang jahat. Kita dapat lihat dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-32. Yesus mengatakan si Herodes Antipas itu sebagai serigala yang jahat. Ya. Lalu yang lain lagi dia gunakan perkataan dia menggelarkan orang ahli Taurat itu ataupun orang Farisi itu keturunan ular beludak. Kita dapat lihat di dalam Matius 23 ayat 27 dan 33. Ada banyak lagi perkataan-perkataan ataupun gelaran yang Yesus berikan. Ya, karena perbuatan mereka. Jadi dia sebutlah mereka begitu. Jangan maksud itu jangan kita memberi label kalau bukan orang itu bersikap begitu. Ya mungkin yang macam saya cakap tadi lah, mungkin hanya sekali saja. Jadi jangan labelkan dia, oh dia ini begini, tidak. Ya. Tetapi yang di sini yang Yesus katakan dia gelar si Herodes Antipas ini serigala karena memang jahat. Dia gelar orang Taurat ini, ahli Taurat ini dan orang Farisi ini keturunan ular beludak karena memang mereka seperti ular beludak yang lidahnya bercabang dua itu ya. Menghakiminya bukan kaleng-kaleng. Nah, karena kemunafikan mereka itu, sebab itu dia gelar mereka itu adalah keturunan beludak. Mereka ini adalah keturunan ular beludak ya, karena lidah mereka itu cabang, Bah. Sekejap nanti dia cakap ini, sekejap nanti dia cakap ini. Nah, karena kemunafikan mereka lah. Nah, kita memang tidak boleh menghakimi ataupun menuduh atau mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi jika ada terjadi kesalahan, jangan kita sembunyikan atau kompromi. Itu tetap ditegur lah. Kalau memang ada kesalahan, kita memang tetap tegur. Kita tidak boleh kompromi terhadap kesalahan-kesalahan itu.
Ya, kita lihat keadaan dan situasi kalau kita mau menegur, memperbaiki kesalahan orang lain. Ya. Jadi saya harap kita mengerti apa itu menghakimi. Ya. Lalu siapakah yang disebut Yesus sebagai anjing dan babi di sini? Nah, kata anjing ini tidak sama dalam Matius 15 ayat yang ke-26, waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Kanaan itu, dia menyindir perempuan itu anjing. Ya. Anjing yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius 15 ayat 26 itu adalah sejenis anjing peliharaan yang disayang oleh tuannya. Ya, dia bukan anjing yang dimaksudkan yang di dalam ayat yang ke-6 ini. Dalam teks ini anjing yang dimaksudkan oleh Yesus adalah anjing liar yang jorok, yang berkeliaran di jalan dan hidup dengan makan sampah. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam teks hari ini. Ya, jadi jangan kita salah mengerti dan salah paham terhadap bahasa-bahasa yang digunakan oleh Yesus sendiri. Jadi kita perlu memahami teks dan juga latar belakangnya. Nah, yang kedua itu babi. Yang dimaksudkan di sini, kenapa Yesus guna kata babi? Babi itu adalah binatang haram bagi orang Yahudi dan juga binatang yang senang mengorek-ngorek tanah dengan mulutnya. Nah, jadi dua binatang ini jorok. Nah, kedua binatang ini menggambarkan orang yang menolak dan melecehkan firman Tuhan, lalu menghina dan mengejek Tuhan. Nah, sedangkan mutiara menggambarkan berita Injil. Kalau dalam ayat yang ke-6 itu dia bilang, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, anjing yang di sini yang dimaksudkan oleh Yesus itu anjing yang jorok, anjing yang makan sampah dan sebagainya. Dan juga babi sama halnya. Ya, jadi dia bilang di situ jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, di sini mutiara itu diartikan dengan Injil. Jadi tidak ada guna melemparkan ataupun memberitakan Injil kepada orang yang tidak mau mendengar. Itu akan menjadi sia-sia. Nah, kedua kata ini tidak ditujukan kepada seorang pencuri, seorang perampok, atau seorang penjahat. Teks ini tidak diberikan ataupun tidak dimaksudkan bagi mereka yang pencuri, yang perampok, ataupun penjahat. Tapi teks ini ditujukan kepada seseorang yang dengan sadar memandang remeh Injil ataupun firman Tuhan itu. Dia tahu firman Tuhan itu tapi dia menganggap remeh, dia menganggap leceh. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Mereka inilah anjing, mereka inilah babi yang tidak patut dilemparkan mutiara itu, karena itu akan menjadi sia-sia. Ya. Nah, boleh jadi dia adalah seorang yang terhormat dalam masyarakat, kita tidak tahu. Dan juga mungkin dia adalah orang yang kaya, yang tahu firman Tuhan, tapi tidak memperdulikan firman Tuhan itu. Tidak mau menerima firman Tuhan itu, malah menolak dan menghina Allah secara terang-terangan. Nah, kepada orang seperti inilah Yesus melarang kita untuk terus memberitakan Injil, karena akan menjadi sia-sia saja, dia bilang. Ya, jadi sikap kita terhadap orang seperti ini adalah jika kita sudah memberitakan Injil namun dia terus menolak bahkan melecehkan Injil, maka jangan lagi kita memberitakan Injil kepadanya. Karena dia malah akan semakin meremehkan martabat Injil dan juga menghina Allah. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Bukan yang dimaksudkan orang itu pencuri, perompak dan sebagainya, karena mereka memang tidak tahu Injil memang dan mereka perlu mendengar. Tapi yang dimaksudkan di sini oleh Yesus adalah orang yang tahu dan juga pernah mendengar firman Tuhan tetapi menolaknya. Ini dia, dan merendahkan martabat firman Tuhan itu sendiri. Ya, itu poin yang kedua saya ya. Yang ketiga, yang terakhir ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, ini bercakap tentang sikap kita terhadap Bapa di surga. Nah, setelah mengajarkan sikap terhadap sesama, maka di sini Yesus beralih kepada
hubungan dengan Bapa di surga. Nah, dalam teks ini secara khusus menyorot hubungan dengan Bapa dalam hal pengabulan doa. Nah, frasa ini menunjukkan suatu kedekatan yang erat antara anak dan juga Bapa, di mana sebagai anak kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Bapa dalam doa supaya kita dimampukan melakukan perintahnya. Ini sangat penting ya. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari Bapa, Yesus mengajarkan kepada kita untuk, ada 3 kata di situ kan, ayat yang ke-7, mintalah, dia bilang di situ. Carilah, lagi, dan ketuklah, maka Bapa pasti akan memberi yang terbaik. Nah, hal berdoa ini sangat sederhana tetapi mengandung unsur yang sangat penting yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan. Pengetahuan. Ya, unsur yang perlu kita ketahui dan lakukan adalah pengetahuan. Kita tahu Bapa akan bagi, Pak. Semua ada Bapa kan? Ya. Dan saya percaya kalau kita minta kepada Bapa, pasti dia akan memberi. Tidak ada Bapa yang tidak memberi. Walaupun mungkin dia pepet dulu, tapi dia tetap beri. Dia tidak akan beri kita ular kalau kita meminta roti, dia bilang firman Tuhan. Jadi kita tahu, jadi Bapa akan memberi sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah supaya doa kita dikabulkan. Ya. Firman Tuhan bilang rancanganku, rancangan Allah, bukan rancangan siapa? Manusia. Rancangan manusia bukan rancangan Allah. Jadi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita bilang kita minta ini, Bapak saya mau minta ini di dalam doa kita. Tapi Tuhan bilang yang karena Bapak sangat tahu kita, Pak, Dia akan memberi sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jadi Bapak kita yang di dunia pun hal yang sama saya pikir. Kalau saya ingat dulu saya bilang, Pak saya mau minta belanja. Berapa Bapak tanya dulu. Saya bilang saya mau hari ini banyak 5 ringgit. Terus dia bilang kau tidak perlu 5 ringgit. Dia tanya dulu, dia sesat dulu. Kalau memang perlu dia akan bagi sesuai yang saya minta. Tapi selalunya tidak dikabulkan karena dia tahu hari esok lagi kau perlukan dan sebagainya. Jadi sama halnya dengan Bapa kita di surga. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Jadi jangan selalu kecewa kalau kita tidak diberikan seperti mana yang kita mau. Karena Tuhan tahu yang terbaik setiap anak-anaknya. Demikian juga Bapa di dunia. Bapa kita tahu yang terbaik. Karena kita itu memang anaknya, memang anaknya. Jadi dia tahu setiap karakter dan gerak-geri anaknya. Jadi dia akan memberi sesuai dengan keperluan kita. Nah, karena itu kita harus tahu, kita perlu ada pengetahuan, kita perlu tahu siapa Bapa kita itu. Nah, cara untuk mengetahui adalah belajar dan merenungkan firman Allah serta bersekutu dengan erat dengan Bapa. Maka kita akan dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa kita. Ya, kadang-kadang kalau kita di dunia, maksudnya perhubungan kita dengan Bapa kita, kadang-kadang kalau Bapa tidak bagi kita seperti apa yang kita mau, kita akan memberontak kan. Ya, jadi karena mungkin kita sebagai anak yang masih mentah, masih muda, masih mau mengikuti keinginan kita, maka kita tidak mau mengerti apa yang Bapak kita maksudkan. Ya, jadi kita akan memberontak. Tapi alangkah baiknya jika kita mau cari tahu kenapa Bapak tidak mau bagi saya begini-begini. Ya kan? Jadi bila dia beri penjelasan, saya pikir kita akan paham dan mengerti. Kenapa dia tidak beri seperti mana yang kita mau dan inginkan. Jadi caranya adalah tanyalah sama Bapak. Pak, kenapa kau tidak mau bagi saya? Saya mintakan 5 ringgit. Tapi kenapa Bapak tidak mau bagi saya 5 ringgit, Bapak bagi saya 2 ringgit? Ya, bertanya, jangan buat satu spekulasi sendiri tentang Bapakmu. Bapak itu jahat dan sebagainya. Akhirnya kita sudah salah paham terhadap Bapak kita. Jadi caranya tanya, Pak, tidak salah bertanya kan? Tanya. Jadi sama halnya dengan Bapak kita di surga. Kenapa ada banyak orang juga mengeluh, Tuhan kau tidak adil dan sebagainya. Karena apa? Kegagalan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya mendekat kepada Tuhan? Di dalam persekutuan doa pribadimu. Dan juga belajar dan juga baca firman Tuhan, baca Alkitab. Karena melalui Alkitab itulah di sana Allah berbicara kepada kita. Melalui
firman Tuhan. Allah berbicara, Allah bercakap-cakap dengan kita. Ketika dia bercakap-cakap dengan kita, kita akan mengerti, oh ini pula maksud Tuhan. Ternyata Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Ini sangat penting. Nah yang ketiga B, unsur yang sangat penting yang harus kita ketahui dan lakukan. 3B, iman. Jika kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, maka yang perlu adalah iman kita. Kita harus mengimani dan sungguh-sungguh percaya, maka pasti Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Kita minta seperti ini, tapi mungkin masih belum dijawab. Kita percaya Tuhan akan beri juga, walaupun mungkin tidak sepersis, orang Indonesia bilang, tidaklah seperti yang kita mau, tapi dia pasti memberi yang sesuai untuk kita. Jadi perlu imani, perlu ada iman. Kalau kita meminta, perlu ada iman. Contoh, kita bilang kita perlu dana untuk pembangunan. Ini sudah seringkali menjadi pergumulan gereja hari-hari ini kan. Contoh saja ya, mungkin kita bilang kita perlu ada pembangunan, kita perlu ada tempat yang selesa untuk beribadah dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita sediakan? Pertama, pengetahuan. Pengetahuan dari hal apa? Contoh, bangunan sebesar apa? Perlu ada perancangan, Bah. Bangunannya sebesar bagaimana? Kalau tidak ada perancangan, bagaimana kita mau meminta sama dia? Kan? Bagaimana kita mau mengimaninya? Iman yang mungkin tidak ada arahnya. Karena kita tidak ada satu rancangan bagaimana ukurannya, kosnya bagaimana. Jadi kita imaninya saja begitu. Jadi ketika kita harap yang beginilah diberikan, tapi kita dapat seperti ini, akhirnya kita kecewa. Jadi kita bilang, Tuhan saya bukan mau minta ini. Mungkin Tuhan bilang kalau dia mau cakap, kau tidak kasih tahu berapa kau mau. Ya kan? Jadi perlu spesifiknya. Kalau boleh tulis. Dulu saya diajar oleh satu orang ibu, waktu saya melayani di Sepanggar, ada seorang ibu, dia mengajar saya, terlalu sistematik dalam hal berdoa. Dia bilang, catat, kalau apa yang menjadi gerakan, Roh Kudus gerakan hatimu, catat, dia bilang, catat di dalam buku, dan doakan itu, dan sebagainya. Kita lihat bagaimana, apa yang terjadi, dan di situ kita dapat melihat bagaimana Allah berbicara denganmu dan sebagainya. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa membuat begitu dan macam-macam lah pikiran saya waktu itu. Jadi saya bilang tidak salah untuk buat dan melakukannya. Ya, sama halnya, prinsipnya memang seperti itu. Firman Tuhan memang sistematik, menganjurkan kepada kita, mendorong kepada kita, nyatakan itu. Mungkin itu tidak akan dapat kita lekatkan dia di sini. Tapi mungkin kalau kita catat, itu akan menjadi satu ingatan kita, Bah. Kita akan rujuk dia balik, lalu berdoa dia kembali. Lalu itu yang menjadi iman kita. Kadang-kadang ada orang lekat gambar, begitu kan? Itu cara dia untuk mau mendoakan sesuatu tempat negeri kah, ataupun pribadi itu kah, dan sebagainya. Saya pikir ini sistematik. Dan firman Tuhan juga mengajar kita hal yang sama, tanpa kita sadar. Ya, jadi ini, kita tahu apa yang kita imani, tidak samar-samar dan sebagainya. Jadi ini hal pengabulan doa. Jadi jika kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, maka unsur lain yang perlu ada adalah iman. Kita harus mengimani dan sungguh-sungguh percaya, maka pasti dia akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Kita bilang kita perlu ini Tuhan, dan imanilah itu. Dan Tuhan akan pasti memberi sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, 3C terakhir, sikap kita terhadap Bapa di surga adalah keinginan. Kita tahu kehendak Bapa, kita mengimani bahwa Bapa pasti memberi, dan memang itu sangat kita inginkan atau kita perlukan, percayalah Bapa kita pasti akan memberikannya. Ya, jadi marilah kita memiliki sikap yang benar dalam berhubungan dengan sesama kita, dan teristimewa dalam hubungan kita dengan Bapa di surga. Maka kita adalah orang yang melakukan hukum Taurat itu. Ya, hukum Taurat yang perlu dihidupi karena bukan agama semata-mata, tetapi karena Allah. Ya, kita mengikuti hukum Taurat bukan karena agamanya, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan bilang,
Kalau kau mau diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah orang itu dengan baik juga. Jadi jangan haraplah kalau kita diperlakukan dengan tidak baik itu karena sikap kita. Mungkin terlebih dahulu memperlakukan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin bukan dengan dia, tapi mungkin dengan dia, tapi orang lain yang digunakan oleh Allah untuk memperlakukan dan menyadarkan kita sendiri. Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sikap orang ataupun sikap hidup orang Kristen itu sebagaimana seharusnya. Seperti mana yang diperintahkan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 7 ayat 1 hingga yang ke-12 dan juga di pasal yang ke-5 dan juga pasal yang ke-6. Ini menyentuh soal pribadi dan juga jati diri seseorang yang bergelar orang percaya ataupun sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Mana mungkin pengikut-pengikut Tuhan itu memiliki sikap seperti mana yang Yesus katakan tadi. Ya, marilah kita seperti mana firman Tuhan mengajak kita memiliki sikap yang benar dalam membina hubungan kepada orang lain, maka kita dapat menjadi berkat dan juga dapat memberikan kekuatan, mendorong orang-orang yang dalam kelemahan rohani khususnya. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur melalui firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami menjadi anak-anak Tuhan sebagaimana harus kami singkapkan di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan seperti mana yang Kau inginkan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya, biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua yang berada di talian. Moga kita dikuatkan di musim pandemik ini. Bagi meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita angkat satu lagi pujian, diserahkan kepada pemimpin pujian. Mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu penyembahan Tiada Seperti-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap napasku, menyembah-Mu selalu. Kau puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Hatiku
anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, genap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita masuk dalam ruangan doa syafaat. Saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang sudah berjalan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami diberi kekuatan untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menjadi hal utama yang memberi kami kuat untuk melalui hidup kami yang penuh dengan pencobaan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu yang menghidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan memakai dia dan lebih lagi, berkati segala aspek kehidupan dia, agar dia dapat melayani lebih sungguh lagi dan lebih efektif di masa akan datang. Bapa, kami juga menyerahkan jemaat kami, baik yang berada di rumah maupun dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan biarlah firman yang kami sudah dengar sebentar tadi benar-benar sungguh dapat menegur kehidupan kami, sehingga kami dapat dimurnikan menjadi seperti yang Engkau inginkan. Tuhan, berkati ekonomi dan juga kesehatan jemaat kami, terlebih lagi di musim pandemik ini yang begitu memberi tekanan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya ketika kami mengarahkan mata hati kami kepada Engkau, kami percaya segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan akan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami, biarlah Tuhan memberi kami terus sepakat, bahkan juga kesatuan, agar kami tetap dapat bersatu Tuhan, walaupun kami tidak dapat bertemu seperti pada waktu-waktu yang dahulu secara fisikal, tetapi Tuhan, biarlah kami terus-menerus menjadi teladan yang baik bagi jemaat kami. Kami terus memikirkan bagaimana untuk membangunkan iman jemaat kami di masa akan datang. Demikian kami berdoa Tuhan untuk keadaan dunia, khususnya Tuhan negara kami yang sedang mengalami case yang semakin meningkat untuk case COVID ini. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan daripada Engkau agar pandemik ini segera berlalu. Tuhan, banyak yang ingin kami mohon kepada Engkau, tetapi Engkau lebih mengerti dan mengetahui apa yang kami perlukan, dan biarlah segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, seterusnya kita masuk dalam ruangan persembahan. Seperti yang kita maklum, persembahan kita boleh transfer ataupun bank in ke dalam account gereja kita. Oke. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik, mari kita angkat lagu penyembahan ini, Betapa Hatiku. Betapa hatiku
Engkau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Untuk doa berkat, doa Bapa dan doa penutup, saya persilakan sekali lagi pendeta untuk pimpin kita. Mari kita masuk dalam doa syukur, doa Bapa kami dan doa berkat yang akan dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini kami dapat beribadah bersama walaupun di dalam talian. Kami percaya Allah hadir di setiap tempat di mana kami beribadah. Kami percaya kuasa Allah, sukacita mengalir di dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga, bahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu yang dapat mengikuti ibadah di dalam talian ini. Berkatilah setiap kami, bahkan berkatilah persembahan yang kami berikan, biarlah kami dapat guna pakai untuk menyokong pelayanan Tuhan di gereja di mana kami layani dan beribadah. Kami bersyukur dan kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kiranya berkat-berkat Tuhan terus menyertai dan mengalir di dalam kehidupan kita. Marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dimanapun kita berada. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.